Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian kita di malam hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini buat kasih setia Tuhan yang indah bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di malam hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena roh Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai kami. Sepanjang hari ini kami boleh lewati dengan penuh sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih di malam hari ini kami mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman-Mu inilah yang memberi kekuatan, memberi pengharapan kepada kami Bapa. Terima kasih, kami akan merenungkan, belajar akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua di malam hari ini. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Sekali lagi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Puji nama Tuhan. Di pendahuluan ini, Hosea ini adalah nabi yang hidup di tahun-tahun terakhir sebelum Israel ditawan oleh Asyur. Jadi Hosea diutus Tuhan datang kepada Israel. Tujuan dari penulisan kitab Hosea ini secara khusus itu bertujuan untuk memanggil Israel kepada pertobatan. Ini salah satu tujuan kenapa kitab Hosea ini ditulis. Nabi Hosea diutus kepada ke tengah-tengah orang Israel untuk apa? Untuk memanggil mereka bertobat. Terus kedua tujuan surat ini ditulis adalah untuk memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa sebentar lagi mereka akan ditawan oleh Asyur karena ketidaktaatan mereka. Jadi Nabi Hosea diutus kepada orang-orang Israel itu untuk memberitahu kepada mereka, hai Israel, sebentar lagi engkau ditawan oleh Asyur. Karena apa? Karena ketidaktaatan bangsa Israel. Jadi Hosea diutus ke tengah-tengah Israel. Ini lihat, kalau Tuhan sudah sayang kepada umatnya, meskipun mereka dalam keadaan berdosa, Tuhan tuh ingin terus menyelamatkan mereka. Jangan sampai mereka itu jatuh dalam dosa. Bahkan ketika mereka mau diserbu, ditawan oleh Asyur, Tuhan ingatkan dulu melalui nabinya. Tetapi kenapa mereka, bangsa Israel itu sampai menjadi tawanan Asyur? Kotanya diporak-porandakan karena ketidaktaatannya. Firman Tuhan sudah datang dahulu kepada bangsa Israel. Karena ketidaktaatannya, Hosea sudah diutus. Bahkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu digambarkan dari kehidupan seorang Nabi Hosea ini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal pertama, di situ dituliskan bahwa Hosea ini menikahi perempuan sundal yang bernama Gomer. Jadi Hosea ini menikahi perempuan sundal itu. Terus mereka mempunyai anak. Terus berjalan terus kehidupan mereka. Jadi Hosea ini diibaratkan seperti Allah. Allah yang mencintai perempuan sundal siapa? Yaitu bangsa Israel.
Karena apa? Mereka bersundal, mereka berzina kepada dewa-dewa. Mereka tidak taat, tidak setia kepada Allah. Jadi kasih karunia itu digambarkan oleh kehidupan Hosea pada waktu itu, bahwa Allah itu tetap mengasihi mereka walaupun mereka itu dalam keadaan berdosa, mereka dalam keadaan berzina, mereka berada dalam keadaan yang berdosa, mereka tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh baca di pasal pertama bagaimana kehidupan Hosea ini. Seorang nabi menikahi perempuan sundal. Ini gambaran dari Allah sendiri yang kudus, tetapi mau umatnya, mengasihi umatnya, yang umatnya itu dalam keadaan berdosa. Puji nama Tuhan. Salah satu pesan yang kita baca tadi, bahwa umatku binasa, dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Karena apa? Tidak mengenal akan Allah. Tidak mengenal akan Allah. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia yang benar, bahwa kata mengenal itu adalah mengetahui dengan benar. Mengetahui dengan benar, garis bawahi kata benar. Bukan hanya mengenal, tahu namanya dan sebagainya. Tidak. Tetapi kata mengenal di sini itu mengetahui dengan benar. Kita mengetahui apa yang ia suka, kita mengetahui apa yang ia benci, kita mengetahui favoritnya apa, hobinya apa. Itu kata mengetahui. Jadi yang menjadi pertanyaan pada kita di malam hari ini, apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah kita? Atau kita hanya sekedar tahu Allah kita? Oh, Yesus pernah datang ke dunia, ia mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Hanya sebatas itukah? Orang di luar kita pun juga mengenal. Mereka pernah mendengar hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang dimaksud mengenal di sini, apakah kita mengerti apa yang Yesus mau dalam hidup kita? Kita mengerti apa yang menjadi kesukaan Yesus, bagaimana menyenangkan Yesus, bagaimana apa yang Yesus tidak suka. Itu kata mengenal di sini. Jadi jangan pernah saya mengenal Yesus, tetapi saya masih berbuat dosa. Karena apa? Dosa dibenci oleh Yesus. Jangan bilang, oh saya kenal Yesus, saya hidup taat dan sebagainya. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita sering membuat Yesus kecewa. Bagaimana pengenalan kita? Kalau sampai apa yang Yesus mau aja kita tidak tahu. Lihat dikatakan tadi, umatku binasa. Binasa. Karena apa? Tidak mengenal Allah. Jadi perlu pengertian yang benar. Jika kita mengenal Yesus, maka jangan lagi hidup dalam dosa. Karena apa? Dosa dibenci oleh Yesus. Kesetiaan kita dalam melayani, ketaatan kita dalam beribadah, tidak menjamin engkau mengenal Allah jika hidupmu masih dalam dosa, jika hidupmu masih sering mengecewakan Allah. Jika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita tidak akan pernah mengecewakan Allah. Karena apa? Kita tahu apa yang dimau Allah. Kita tahu apa yang menjadi kesukaan Allah. Kita tahu apa yang bisa membuat Allah disenangkan lewat kehidupan kita. Itu kata mengenal. Puji nama Tuhan. Renungan yang singkat di malam hari ini, biarlah kembali mengingatkan kita bagaimana kita harus mengenal Allah kita dengan benar.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Sebelum kita jatuh dalam dosa, Allah terlebih dahulu mengingatkan kita. Entah itu melalui orang-orang di sekitar kita, entah itu melalui firman-Nya yang datang kepada kita. Lihat, seperti orang-orang Israel ini, sebelum mereka ditawan oleh Asyur, Tuhan suruh nabinya Hosea datang kepada bangsa Israel untuk mengingatkan mereka. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Kalau kita baca di pasal 4 ayat 1 situ katakan, bagaimana itu mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Tidak ada pengenal tentang Allah di negeri ini. Itu bagi ayat pasal 4 bagian yang ayat yang pertama. Bapak boleh baca bagaimana Hosea ini diutus oleh Tuhan. Bagaimana latar kehidupan dari Hosea ini. Jadi pada malam hari ini, pesan firman Tuhan yang singkat yang boleh datang kepada kita. Mari miliki hidup pengenalan yang benar akan Allah. Lihat, kalau kita tidak mengenal akan Allah, dikatakan apa? Umatku binasa. Karena apa? Tidak mengenal pengenalan yang benar akan Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita, persekutuan kita di malam hari ini. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh datang kepada kami di malam hari ini. Biarlah hidup kami terus menyenangkan hati-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh datang pada kami. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kepada kami, pengharapan bagi kami Tuhan. Bahkan hidup kami semakin hari boleh menjadi semakin baik Bapa. Terima kasih di malam hari ini Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa negara ini. Biarlah Tuhan tolong bangsa negara ini, pemulihan terjadi atas bangsa negara ini. Pemerintahan kami serahkan tangan-Mu Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka semuanya Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat gereja Efrata di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati gereja ini Bapa. Komisi-komisi yang ada kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih Bapak Ibu Gembala yang boleh Tuhan percayakan melayani tempat ini. Biarlah kekuatan yang baru yang daripada Tuhan terus tercurah atas hidup mereka Bapa. Bahkan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan kesetiaan mereka dalam mengiring Engkau Bapa. Mereka boleh setia sampai akhir Bapa, sehingga mereka boleh mendapat mahkota kehidupan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih. Kami akan akhiri persekutuan kami di malam hari ini, renungan harian di malam hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.